Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Kita akan belajar informatika bab 3 untuk kelas 8 ya, kurikulum merdeka. Oke, kita pada segmen screenshot. Untuk segmen yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist bisa dapatkan secara urut dan runtut ya. Setiap video ada thumbnail dan ada judul ya, yang di situ ada informasi halaman berapa. Jadi diharapkan nyarinya mudah. Oke, kita akan bahas sekarang. Nah, screenshot dan snipping tool. Selain melakukan salin tempel alias copy and paste untuk memindahkan konten aplikasi ke lokasi lain aplikasi itu sendiri atau memindahkan dari jendela aplikasi lain ya. Copy dan paste itu tuh bisa di aplikasi itu sendiri atau antar aplikasi ya kan. Nah, seringkali membutuhkan informasi yang tertera di layar saat itu. Hal ini sering disebut dengan melakukan screenshot ya, kita lakukan menangkap layar. Pada platform Windows dapat digunakan tombol print screen pada papan layar keyboard. Nah, di situ ada print screen. Coba kita layar ini ya, kita print screen. Lalu kita pastekan di sini, di Word aja di sini. Ini Word, kita pastekan. Ctrl V. Nah, apa yang ada di layar muncul di sini ya. Nah, ini kan coretan-coretan yang tadi, muncul di sini. Oke, itu menu screenshot. Ada PTRSC SYSRV, ada tulisan gitu ya di keyboard ya. Kita undo untuk membatalkan. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa screenshot menangkap layar pada platform Windows dapat digunakan PRTSCR pada papan kunci keyboard yang jika ditekan dapat menghasilkan gambar layar. Dengan menekan tombol tersebut kita dapat melakukan paste. Bukan paste sih, copy ya. Menekan tombol itu kita melakukan paste. Dengan menekan tombol tersebut kita melakukan copy sebenarnya, bukan paste. Copy pada jendela yang sedang aktif dan dapat mendapatkan layar pada saat itu. Jika kita hanya menghendaki sebagian gambar, kita dapat melakukan pemotongan dengan menggunakan fitur crop pada aplikasi atau dengan menggunakan aplikasi lain pada sistem operasi Windows, misalnya Paint. Ya, yang tadi misalnya kita sini ya, pin ya, kita pastekan Ctrl V. Nah, ini bisa kita crop ya, misalnya di sini crop. Nah, di sini hanya layar ini ya, kita harus undo. Kalau enggak ini yang lain akan hilang nanti. Nah, itu ya. Sampai mana kita tadi? Sampai sini ya. Snipping tool. Kita bisa lakukan crop atau kita bisa ini ya, snipping tool. Ini kita bisa undo, kita pastekan lagi ya. Kita bisa kecilkan atau besarkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya bisa kita select seperti ini terus di del ya. Nah, seperti ini. Mungkin gambar yang dibutuhkan ada aja ya, akan kita ambil. Nah, seperti ini di del ya. Nah, seperti itu ya. Kita undo, kita kembali ke sini lagi. Kita kembali sini lagi ya. Sampai mana tadi? Nah, sampai sini. Kita lanjutkan. Fitur crop pada aplikasi atau dengan menggunakan aplikasi lain pada sistem operasi Windows, misalnya Paint. Ya, kita sekarang sedang menggunakan Paint ini. Selain tombol PTRSCR juga tersedia tools yang tersedia pada Windows untuk mengambil gambar sebagian layar atau snipping tool yang tampilannya tampak pada gambar 3.4. Pengaktifan snipping tool selain dengan mengakses aplikasi juga dapat menggunakan shortcut
Windows Shift S ya. Windows itu yang gambarnya seperti ini di tombol ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian plus Shift ya, biasanya ada simbol panah terus tulisan Shift ya, ditambah simbol S, huruf S ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita coba ya, kita ambil dari tempat lain aja, dari layar saja. Layarnya ini misalnya ya, layar utama Pak Ali. Kita ingin ambil gambar matahari ini. Windows Shift S. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kita ambil gambar mataharinya saja. Nah, seperti ini. Terus kita pastekan di sini. Nah, muncul snip and sketch ya, snip dan shape clipboard. Oke, kita bisa pastekan di sini. Nah, gambar matahari ini yang muncul. Ya, ini waktu pagi-pagi Pak Ali lihat di jalan di sawah itu kok mataharinya keren gitu, foto. Jadikan wallpaper. Nah, kita lanjutkan. Snipping tool is moving. In future update, snipping tool will be moving to new home. Try to improve feature and snip like usual. Itu juga bisa kita kalau di main WA atau sedang Facebook atau apapun ya, kita pingin capture layar terus dipastekan di situ juga bisa untuk dikirim ke seseorang ya, untuk komunikasi itu bisa. Kita lanjut. Nah, dengan menggunakan cara potong salin tempel ya, atau memanfaatkan fast trace menangkap layar, kita dapat membuat laporan yang juga mengandung gambar. Jadi enak ya, kita proses, kita mungkin browsing di Google atau ketemu waktu lihat di tengah-tengah nonton video YouTube, wah ada gambar yang bagus, bisa kita capture terus kita jadikan gambar saat kita bikin laporan ya. Sekarang kita studi kasus, analisis objek dan fitur aplikasi pengolah kata, analisis beda aplikasi pengolah kata. Pada mulanya aplikasi pengolah kata hanya dapat mengolah huruf yang tidak membentuk sebuah teks ya, dulunya ya, awalnya. Satuan dari teks dipisahkan oleh karakter yang tidak kelihatan seperti spasi, itu kan tidak kelihatan, enter ya, pindah ya, turun ya, atau turun baris. Dalam perkembangannya aplikasi pengolah kata dapat mengolah objek lain yaitu tabel, shape ya, gambar geometris ya. Jadi di sini ada Windows. Dulu Pak Ali itu pertama pakai Word ya, bukan MS Word, Word gitu aja. Di situ ada shape, ini shape ya. Kita dapat membentuk berbagai macam gambar ya. Nah, misalnya ini gambar saranghe ini ya. Bisa ya kita warnanya apanya bisa kita rubah-rubah ya. Oke, itu shape. Kita bisa bentuknya template banyak di sini ya, macam-macam bentuk ya, dari insert ya, shapes, bisa gambar petir, gambar matahari ya, sesuka-suka kita lah ya. Nah, ini biasanya untuk bikin laporan biar lebih bagus ya. Dengan penempatan yang bagus, gambar-gambar sederhana ini akan membuat apa yang kita buat apapun itu ya, bisa laporan berpamflet apa itu kelihatan lebih menarik, eye catching. Oke, kita lanjutkan. Dalam studi kasus ini dibatasi bahwa analisis konten aplikasi hanya dilakukan di menu home ya. Maaf, pada gambar berikut ini baru menu home aja nggak akan habis kita bahas ya, satu video banyak sekali menunya. Ada di sini ya, kita bahas home saja. Di sini ada banyak, ada cut, ada copy, ada format printer, ada paste pun ada berbagai macam paste ya, ada paste spesial dan lain-lain. Terus kemudian membesarkan, mengecilkan, merubah warna, merubah bentuk paragrafnya, macam-macam loh di sini. Loh di sini, ini adalah paragrafnya, terus ngasih warna, belum ini template heading ya, macam-macam ya. Jadi kita kalau kita ada find, replace, select itu baru home ya. Padahal kita punya home, insert, design, back layout, reference, mailing, review, view.
nanti akan kita bahas sesuai dengan yang ada di buku ya. Objek yang dominan dalam sebuah jendela aplikasi pengolah kata dan sering digunakan pada tabel 3.1 seperti ini. Sebagai berikut, yang dimaksud dengan objek adalah suatu konsep pada aplikasi yang dapat berupa benda kelihatan dan tidak kelihatan. Karena aplikasi berbasis GUI ya, graphic user interface ya. Semua objek akan ditampilkan sesuai dengan cirinya dalam GUI. Gambar 3.6 adalah hierarki objek pada aplikasi pengolah kata, di mana objek utama pengolah kata adalah file, ya, yang memiliki suatu atau banyak halaman. Setiap halaman bisa memiliki satu atau lebih paragraf dan dapat memiliki banyak baris atau kata. Kita bisa memiliki satu atau banyak kata. Satu kata terdiri atas banyak karakter. Aplikasi pengolah kata juga memiliki objek lain seperti tabel dengan cirinya dan bentuk geometri ya, seperti negara ya. Negara terdiri dari banyak provinsi ya. Di sini ada file. File mungkin terdiri dari banyak halaman-halaman ya. Halaman akan terdiri dari banyak paragraf-paragraf, kan gitu ya. Paragraf akan terdiri dari banyak baris-baris ya. Baris-baris akan terdiri dari banyak kata, kan gitu ya. Semakin kecil semakin mengecil. Oke. Kata nanti ada titik karakter lagi, lebih kecil lagi. Ya, atau secara matematis kita cukup gambarkan dengan satu ini aja ya. Di dalam file ya, ada halaman, di dalam halaman ada baris, di dalam baris ada kata, di dalam kata ada karakter, seperti itu secara matematis ya. Kita bisa gambarkan seperti itu. Oke. Kita akan mulai dari file. Tabel 3.1 objek pada aplikasi pengolah kata ada file penjelasan keseluruhan dokumen ya. Nama file ekstensi file. Jadi nama file itu ya kita menyimpan sebagai nama apa, ekstensi itu jenis filenya jenis apa, apakah itu PDF atau apakah itu JPG dan lain-lain ya. Operasinya menu, file, new, open, save as, close, edit, ini yang biasanya pekerjaan kita bisa kita save as misalnya ya. Ini kita pastikan apa yang terakhir kita buat tadi, ini file bisa save as ya, di print, di share, ekspor bisa ini ya. Oke, kita kembali ke sini, page atau halaman. Page atau halaman ada page margin, batas halaman ya. Jadi di sini ada batas halaman. Di sini kan paling atas ya. Kita nulis di daerah sini kan tidak bisa. Kalau di sini bisa. Lah ini ada garis ini, di sini adalah halaman atas ya, kita bisa kasih header ya. Di sini bisa juga kita nulis ini akan sebagai header, akan ditulis berulang-ulang nanti di dokumen-dokumen kita. Di semua dokumen ada di bawahnya ada footer nanti. Ya, nah, di sini di double klik, di situ kita bisa nulis footer. Ya, header dan footer ini akan berulang ya, seperti kop surat gitu, ditulis berulang. Terus kita kembali ke sini lagi. Ya, ada page margin ya, kita bisa mengatur margin kiri ya, masuknya ke sini berapa, margin kiri, margin kanan kita bisa ngatur dengan menu ini. Left indent ya. Terus di sini ada right indent, banyak apa yang bisa kita atur di sini. Kita lanjut sini dulu. Pick orientation, orientasi halaman, bisa landscape, bisa portrait ya. Landscape bisa kita lihat di sini, di mana, di design, oh bukan, insert, home. Coba kadang-kadang Pak Ari lupa ya, coba ya. Di sini back picture. Oh, back layout. Nah ini di back layout ada orientation ya, portrait atau landscape-nya. Bisa size-nya juga bisa kita atur ya, mau letter, legal, A4, A5 bisa kita atur. Kolomnya bisa kita atur, 1 kolom, 2, 3 kolomnya ya, kayak koran gitu. Jadi nanti kalau 2 kolom jadi nanti di sini dan di sini. Ya coba aja kita bikin 2 kolom. Nanti akan nah ini akan ke split jadi 2, batasnya dari sini ke sini, terus dari sini ke sini nanti ya. Oke, bisa tetap kita undo
kalau tidak kita inginkan. Nanti kalau dibutuhkan baru kita split ya, 2 kolom atau 3 kolom bisa. Kita lanjutkan dulu. Ada paper size ya, sudah tadi ya, kolom ya, menu back layout setup. Oke, kemudian ada page header, bagian atas halaman yang jika teks akan diulang, sudah Pak Ali jelaskan tadi ya. Area seluas margin halaman, menu insert header, edit remove ya. Jadi di sini adalah header ada di mana, ini design atau insert, ada di insert mungkin. Nah ini ada header, ada footer. Kalau di versinya Pak Ali ini ya, header footer di sini, masuk di insert. Kita lanjutkan lagi. Pick footer di bagian bawah halaman yang jika diisi teks akan diulang, misalnya halaman ya, halaman akan diurut nanti. Seluas area margin bawah, menu insert, footer, edit, remove. Paragraf teks sekumpulan baris yang diakhiri dengan karakter enter. Paragraf dapat disajikan dalam teks yang mengalir atau list dengan penanda bullet, angka atau hierarki. Ya, alignment left, center, right, justified, outline, level, body text ya. Kita nanti akan coba kalau dibutuhkan. Ya. Kita bisa di mana ini, di home. Di home. Ya, kita bisa macam-macam ini. Line ya, bisa center, bisa line right, bisa justify ya, seperti itu ya, rata, justify. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Line, satu baris mulai dari margin kiri sama dengan margin kanan. Line adalah deretan kata atau token seperti untaian karakter, terdiri atas karakter kelihatan dan tidak kelihatan. Ya, mengikuti paragraf. Word atau token satu kata, yaitu sederetan karakter yang dipisahkan spasi, mengikuti operasi karakter. Oke, ada karakter seluruh huruf itu karakter ya. Jadi mau cirinya ada jenis, size, bold, underscore ya, karakter itu seperti itu ya. Kita punya ya karakter A misalnya, atau B, atau 5 ini termasuk semua karakter. Lebih kecil, lebih besar ini juga karakter. Ya, ini termasuk karakter, tanda tanya dan lain-lain ya. Itu yang disebut dengan karakter. Oke. Nah ini pun bisa kita seperti yang video sebelumnya, bisa di underline, bisa di bold atau di italic ya, macam-macam perlakuan yang kita inginkan. Kita lanjutkan. Tabel objek lain, tabel yaitu sekumpulan baris yang terdiri atas barisan kolom. Lihat semua ciri yang menu tabel, properties. Ya, tabel akan muncul jika kita bagaimana? Ya, ini kita push. Bisa insert ya, insert lah tabel. Barisnya berapa, kolomnya berapa, langsung enak di sini. Atau bisa kita temukan ya, insert tabel di sini, kita nulis sendiri kolomnya berapa, barisnya berapa. Ya, nah seperti ini. Nah template-nya bisa macam-macam. Kita mau template seperti apa? Ya, sudah ada di sini. Ya, mau template yang lebih banyak ada di sini. Mau warna-warni juga bisa. Ya, seperti itu. Nah, atau misalnya insert ya, kita bikin tabel yang agak besar gitu ya, agak besar ukurannya. Nah di sini kita bikin warna-warni biar kelihatan. Nah seperti ini ya. Jadi kita bikin tabel cepat kalau menggunakan fitur-fitur yang ada di Word. Kita lanjutkan. Tabel kolom tabel, lebar kolom, insert, delete ya, bisa kita atur ini lebar sempitnya, ini bisa kita atur ya, mau dilebarkan, mau disempitkan bisa kita atur ya. Oke, atau ini biar kelihatan beda. Nah ini dilebarkan, sempitkan, atur saja ya. Ditaruh mouse-nya di sini ya, kursornya sampai keluar tanda panah, terus bisa kita geser-geser. Oke. Terus kemudian apalagi, tabel row, baris tabel, tinggi baris ya. Row ini barisnya ya, bisa kita atur. Tabel heading, judul tabel biasanya menjadi judul tabel yang diulang lebih dari satu halaman ya. Repeated properties
Ya, terus ada shape, lines, basic, rectangle, basic ini tadi sudah Pak Ali tunjukkan ya. Di sini ada insert, terus kemudian shape, macam-macam. Ya, mau recently used shape atau rectangles, basic shape, block arrow, macam-macam. Oke. Ayo kita lakukan. Nah, apa yang kalian perlukan? Komputer yang telah dipasang aplikasi perkantoran yang meliputi pengolah kata, peramban komputer yang memiliki koneksi internet. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Kalian akan bereksplorasi untuk mengenal objek, fitur dasar, dan istilah pada pengolah kata yang akan kalian pakai. Kalian juga akan mengenal dekomposisi, yaitu abstraksi objek yang dikelola oleh aplikasi pengolah kata, serta fitur yang tersedia untuk mengubah setiap objek pada dokumen. Langkah untuk ini tuliskan pengalaman kalian pada buku kerja. 1. Bukalah salah satu halaman di situs Wikipedia, contohnya https /id wikipedia.org ya. Ini Pak Ali sudah bantu bukakan. Nah ini ya, tadinya Pak Ali ngetiknya cukup gini aja. Nah, Wikipedia Informatika di atas sendiri sudah ini, ya kan? Kita tinggal klik, muncul yang tadi. Ya. Ya, informatika. Nah, seperti ini. Kemudian apa yang diperintahkan ini? Nomor 2, eksplorasi halaman. 1, bukalah aplikasi pengolah kata kalian, dokumen baru tanpa template atau blank dokumen. Ya, ini di undo saja ya. Di undo saja, ini sudah blank dokumen. Tadinya Pak Ali juga buka blank dokumen. Atau di sini blank page, itu diketik gitu, nggak apa-apa. Ya. Blank page. Oke. Atau file, kemudian new, blank dokumen, gini juga boleh ya. Kalau kedobelan ya jadi nggak berguna ya, dibuang satu aja. Nah, oke ya, ini adalah dokumen blank. Apalagi perintahnya, salin salah satu dari konten pertama Wikipedia di atas dengan cara salin tempel copy paste. Blok paragraf pertama tersebut, klik kanan pada teks blok tersebut dan pilih copy atau Ctrl C. Ya, ini paragraf pertama, mari kita blok mulai dari sini ya. Kita blok seperti ini sampai sini, klik kanan copy. Ya, klik kanan copy apa? Langsung aja kita Ctrl C ya, pakai jari di keyboard ya. Tempel salinan tersebut ada dokumen pengolah kata kalian dengan perintah Ctrl V. Mari kita pastekan di sini dengan Ctrl V. Nah, muncul di sini ya. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Atau klik paste, keep source formatting gambar 37 merupakan tampilan contoh menyalin dengan menu copy. Ya, ini tadi pas ngopi, salin lagi sebagai paragraf kedua dengan klik paste dengan pilihan keep tag only. Ya, nah, di sini kita enter. Ya, paragraf keduanya keep tag only. Di sini file, bukan yang home, paste. Ini apa ini? Mark formatting, keep source. Nah ini yang ini ketiga, ya keep tag only, ya. Nah beda kan? Kalau di sini kayak ada link-linknya, ada macam-macam lah di sini ya, warnanya. Kalau ini hanya tagnya saja. Di sini kalau mau bikin tagnya saja bisa juga sih, di select terus di ini. Ya, clear all formatting. Ya, formatnya akan hilang. Oke. Kita undo. Kita kalau menggunakan warnanya setelah klik formatting nanti warnanya dihitamkan semua dengan menu ini, ya. Oke. Coba kita ikuti dulu apa yang dimaui di sini di bukunya. Oke, yang D, copy URL Wikipedia, paste bagian header dengan perintah Ctrl C dan Ctrl V. Ya, copy URL. URL itu bagian ininya. Nah, di sini. Ya, ini kita copy Ctrl C. Kita masukkan ke header. Ya, header
Kita double klik aja di sini, klik. Nah, kita pastekan Ctrl V. Nah, ini akan menjadi header. Nah, ini akan jadi header. Header ini akan muncul di halaman berikutnya nanti. Kalau kita nulis terus ke bawah, muncul lagi di sini, ya. Halaman berikutnya akan selalu muncul. Oke, ganti halaman muncul headernya. Nah, sama persis dengan ini. Kita lanjutkan lagi. Tambahkan nomor halaman pada bagian footer. Oke, pada bagian footer kita tambahkan nomor halaman. Ya, cukup double klik di bawah. Nah, nomor 1. Mana? Footernya. Nah, di sini. Nah, di sini sampai keluar garisnya ini ya. Nomor 1. Kita double klik lagi di luar, di bawah kita lihat. Nah, ini nomor 1 juga perlu kita atur ya. Perlu ada pengaturannya nanti di sini. Di insert, design, home, mana pengaturan halamannya. Nah, ini footer di sini lah. Ini ada macam-macam. Ya, blank column, Austin rendered, macam-macam ya. Di sini ada header, page number, top of page, bottom of page dikasih nomor ya. Ini menu-menunya bisa kita pilih ya. Misalnya kita pilih ini. Nah, page 1, page 2 muncul di situ. Oke. Nah, ada page 1. Nah, di sini nanti ada page 2. Oke ya. Macam-macam ya. Kita intinya coba-coba aja ya menulisnya. Intinya ada page number di sini. Ya. Bisa bottom, bisa pinggir, bisa macam-macam. Ya. Oke. Kalau kok di sini sih, nah, gitu ya kita undo aja. Nggak jadi, nah, gitu kan ya. Selalu bisa kita undo dan redo. Kita ikuti lagi di sini. Ganti layout layar landscape menjadi portrait. Oke, caranya gimana? Kita masuk ke menu back layout mungkin. Nah, ini orientation, back layout orientation. Ya, di sini ada portrait, landscape. Ini kan portrait, mau jadikan landscape bisa. Nah, ini landscape memanjang ya. Orientation kembalikan ke portrait lagi ya. Kalau portrait itu berdiri ya, kalau landscape memanjang gini. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa yang diinginkan di sini? Ubah ukuran kertas A4 menjadi A5, kembalikan ke A4 ya. Kita biasa kerja di A4 ya. Jadi untuk mengubahnya ada size ya. Kita size-nya apa ini? Letter ya. Kita mau A4 bisa. Nah, ini kita nanti kalau kita print cocok untuk kertas A4. Oke ya. Nah, kemudian eksplorasi paragraf dan kata. Ubahlah sehingga paragraf menjadi right center, left center justified. Ya, kita caranya kita blok semua, Ctrl A, all ya. Nah, di sini kita masuk ke menu home, mau dibikin justify bisa, mau center bisa ya, mau right align, left align bisa. Kita atur-atur saja mana yang diinginkan ya. Oke, biasanya laporan-laporan ini ya justify. Oke, kita lanjut lagi. Ubahlah semua paragraf memiliki font yang berbeda, misalnya font Courier New yang biasanya digunakan untuk menulis kode program. Ubahlah semua paragraf memiliki font berbeda. Nah, kita ubah-ubah fontnya bisa aja, kenapa tidak? Ya, ini mudah saja. Yang ingin dirubah fontnya kita select ya. Nah, kita bikin Courier tadi ya. Ketik aja C di sini. Ya, Courier tadi ya.
OU, Courier, New, ada macam-macam lah, ini pilih aja ya. Oke, kita pilih mana yang kelihatan kelihatan beda gitu ya. Oke, ya. Nggak suka ya undo gitu aja, nggak usah repot-repot. Lanjut. Oke, ubahlah bagian kata font yang berbeda, misalnya font Times New Roman dan Arial. Ya, bisa juga ya. Kita sudah coba-coba tadi. Eksplorasi huruf. Coba setiap menu yang ada pada gambar mengubah-ubah, ubahlah beberapa kata sehingga teks menjadi warna-warni. Kalau kita ingin teksnya warna-warni di sini, ya, informatika ini kita kasih warna merah, misalnya di sini huruf A di sini ya, di sini warna merah. Terus Inggris ini kita pakai warna apa? Tinggal milih di sini ya, mau hijau, mau apalah, macam-macam. Merupakan kita rubah dari mernya saja, kita rubah ya, kita mernya saja kita rubah. Kita cari font yang kita sukai, kuning misalnya. Ya, oke. Kita lanjut. Coba ubah setiap menu sudah ini ya. Kita sampai pada halaman 64, 65 apa yang kita miliki di sini. Berikan highlight pada beberapa kata yang kalian anggap penting. Kalian bisa menggunakan stabilo untuk menandai kata-kata penting. Kita menggunakan highlight ya. Nah, ini merupakan, ini kan definisi ya, kita highlight. Ini apa ini? Tag highlight color. Nah, ini kita highlight. Ya. Mau diganti warnanya, highlightnya juga bisa. Ya, ini misalnya kita highlight color apa sih? Abu atau ungu atau biru, terserah ya, misalnya abu-abu, akan kelihatan elegan kalau abu-abu. Oke, apalagi ini, mengelola file. Lakukan save as dan beri nama latihan 0,1 docx ya, file ya, save as ya, pada komputer atau kita browse ya, atau ya kita pilih lah ya. Nah, ini butuh waktu untuk nyari-nyari. Nah, save as mau di save di mana ya, di dokumen misalnya, dokumen ya. Nah, ini docx ya, latihan 01 ya. Kita save ini juga dalam docx ya, otomatis dalam docx, latihan 0,1 save. Nah, maka kita lihat di sini jadi latihan 0,1 doc. Kita lanjutkan sini lagi. Buka kembali file latihan 1 doc dan ubahlah beberapa bagian file. Tutup file dengan perintah close apa yang dipertanyakan sistem. Ya, kalau kita ubah misalnya kita del ya, atau bagian ini kita hilangkan del, terus kita akan tutup ya, close silang yang di pojok itu, dia akan tanya di save apa enggak. Dia tanya, tadi kan ada perubahan, ini tandanya di save enggak gitu ya, cancel kalau enggak jadi. Kalau oh iya tadi tak hapus, redo, muncul lagi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tantangan sekarang, setelah mengenal objek aplikasi pengolah kata dengan menggunakan pola pengenalan aplikasi yang diberikan di atas, dapatkah kalian membuat deskripsi yang sama untuk konten aplikasi pengolah gambar kerja dan aplikasi presentasi. Ini ada aplikasi presentasi, isinya ya kurang lebih sama. Ada home, insert, design ya, hanya saja peruntukannya beda ya. Ada insert misalnya, di sini juga ada macam-macam ya, ada picture, online picture, foto album, tentu saja sesuai dengan kebutuhan presentasi ya. Word art di sini ada, di sini juga ada, jadi banyak fitur yang sama. Insert di sini juga ada word art ya.
eh, aplikasi secara umum mirip ya, secara umum menu mirip ya, berbeda pada tujuan dari tujuan dari aplikasi pasti ya. Apakah kalian menyadari kesamaan dan perbedaan aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja? Kesamaan dan perbedaan ya, perbedaannya ya memang sesuai dengan peruntukannya ya. Ya, berbeda sesuai dengan peruntukannya. Sesuai peruntukannya. Kalau untuk presentasi ya kebanyakan gambarnya, tulisannya seperti itu ya. Kayak margin kiri, margin kanan itu jadi nggak begitu dipentingkan kan gitu ya. Nah, apa perbedaan utama tabel yang dibuat dengan aplikasi pengolah kata dan tabel yang dibuat dengan pengolah lembar kerja? Apa bedanya? Ya, apa perbedaan utama tabel yang dibuat dalam aplikasi pengolah kata dengan tabel yang dibuat dengan lembar kerja? Ya. Tadi kan kita sudah ya tabel pengolah kata, sekarang lembar kerja. Insert di sini tabel yang tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Sama persis. Ya, feature-featurenya sama. Sama. Perbedaan utama ya tidak ada perbedaan sebenarnya, tidak ada perbedaan. Bisa dipindah-pindah juga. Ya. Mungkin layoutnya saja berbeda. Ya, default layoutnya beda. Ya, gitu aja. Apa perbedaan utama gambar yang dibuat dengan editor shape aplikasi pengolah kata dengan snipping? Shape itu, kalau shape memberikan gambar template, sedangkan snipping sesuai dengan yang gambar yang kita capture. Ya, menyajikan gambar yang kita capture. Yang kita capture. Dengan mengenal baik setiap objek, ciri operasi yang dapat dilakukan, kalian akan dapat menentukan pemakaian aplikasi yang tepat ya agar menghasilkan dokumen yang diinginkan secara efisien. Ya, jadi kita tujuannya apa ya kita pakai aplikasi apa. Untuk presentasi tentu saja PowerPoint, untuk membuat laporan tertulis tentu saja Word, untuk menghitung-hitung itu tentu saja Excel ya. Jadi ya kita sesuaikanlah dengan kebutuhan. Pembuatan laporan akan kita diskusikan nanti di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.